Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang sorting yang terdiri dari bubble sort, section sort, extend sort. Kali ini saya tidak sendiri, ada Arya Gema dan Eri Perlindungan. Oke. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang bubble sort terlebih dahulu. Sebelumnya ada pengenalan program C++. Pemrograman C++ adalah pemrograman bahasa yang kuat dan fleksibel, digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi dari sistem informasi hingga game. Dengan kombinasi pemrograman struktur dan berorientasi objek, C++ menawarkan kontrol yang lebih besar atas sumber daya sistem. Berikut ini ada algoritma bubble sort. Yang pertama, memahami bubble sort. Bubble sort adalah algoritma sederhana untuk mengurutkan array dan membandingkan elemen yang berdekatan dengan menukarnya jika urutannya tidak benar. Yang kedua, ada prinsip kerjanya. Algoritma ini mengulangi proses dan membandingkan dan menukar elemen secara terus-menerus hingga seluruh array terurut dengan benar. Yang ketiga adalah kompleksitas. Bubble sort memiliki kompleksitas waktu sehingga kurang efisien untuk dataset yang besar. Selanjutnya ada implementasi bubble sort dalam C++. Bubble sort adalah sudah disebutkan tadi ya, bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sederhana dan mudah diimplementasikan dalam C++. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen yang berurutan dalam array, kemudian menukarnya jika urutannya tidak benar. Proses ini terus berulang sampai seluruh array telah terurut. Bubble sort sangat efektif untuk array yang kecil dan hampir terurut, namun memiliki kompleksitas waktu yang cukup tinggi untuk array yang besar. Selanjutnya ada algoritma selection sort yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini yang kedua adalah algoritma selection sort. Di sini ada tangganya ya, seperti piramida yang dari 3, 2, 1. Yang pertama yaitu temukan elemen terkecil. Jadi algoritma selection sort ini menemukan dulu elemen yang terkecil yang belum diurutkan. Yang kedua yaitu tukar dengan elemen pertama. Tukar elemen terkecil dengan elemen pertama pada array. Terus yang ketiga mengulangi proses untuk seluruh array terurut. Algoritma selection sort adalah salah satu teknik pengurutan data yang cukup sederhana bekerja dengan cara elemen terkecil dalam array yang belum terurut, lalu menukarkan dengan elemen pertama. Proses ini diulang terus-menerus hingga seluruh array terurut dengan baik. Next-nya, Oke, implementasinya yaitu penulisan kode. Mengimplementasikan selection sort dalam C++ melibatkan penulisan kode algoritma yang efisien untuk mengurutkan data dalam array. Ini membutuhkan pemahaman sintaks C++ dan logika algoritma ya dalam sorting. Yang kedua yaitu visualisasi algoritma. Menvisualisasi proses selection sort dengan animasi atau contoh langkah-langkah yang ada di gambar dapat membantu memahami konsep algoritma ini secara lebih mendalam. Yang ketiga yaitu pengujian dan analisis. Setelah mengimplementasikan selection sort dalam kode, penting untuk menguji algoritma tersebut dengan berbagai jenis data dan menganalisis kinerjanya, termasuk kompleksitas waktu dan ruang. Oke, selanjutnya algoritma extend sort akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada algoritma extend sort. Yang pertama ada penukaran elemen. Algoritma extend sort atau algoritma tukar mengganti elemen-elemen dalam array untuk mengurutkannya. Proses ini dilakukan dengan membandingkan dua elemen secara berpasangan dan menukar posisinya jika urutan tidak sesuai. Yang kedua ada kompleksitas algoritma. Algoritma extend sort memiliki kompleksitas waktu 0n kuadrat ya, yang berarti semakin besar ukuran data semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkannya. Kelebihan yang ketiga itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan algoritma ini adalah mudah diimplementasikan, tapi kelemahannya adalah kurang efisien untuk data yang berukuran besar karena membutuhkan banyak perbandingan dan pertukaran, jadi lebih lama gitu ya. Oke, next. Nah, implementasi extend sort ini ada atau yang juga dikenal sebagai algoritma tukar adalah salah satu metode
pengurutan data yang sederhana namun efektif. Implementasi dalam bahasa pemrograman C++ melibatkan perbandingan dan pertukaran elemen secara berulang untuk mengurutkan data dalam urutan tertentu. Kode program C++ untuk sensor biasanya terdiri dari dua bagian utama, perbandingan pertukaran elemen. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga seluruh data terurut dengan benar. Next, Bang. Perbandingan kinerja algoritma sorting ya. Berbagai algoritma sorting memiliki kinerja yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik data dan ukuran datanya. Algoritma bubble sort, selection sort, dan extension sort memiliki kompleksitas waktu yang berbeda sehingga memberikan performa yang berbeda pula. Kompleksitas waktunya itu ada 2n kuadrat. Waktu eksekusi pada data besar itu ada 20 apa ini Bang? 20.000 ya. Untuk efisiensi algoritma selection sort itu ada 5% yang berarti efisien ya. Sedangkan efisiensi algoritma bubble sort itu 90%. Secara umum, bubble sort memiliki kompleksitas waktu 0n kuadrat yang membuat kinerja kurang optimal pada data berukuran besar. Sementara itu, selection sort dan extension sort juga memiliki kompleksitas waktu 0n kuadrat, namun memiliki performa yang sedikit lebih baik daripada bubble sort. Tergantung dari datanya ya, sebagai besar. Nah, untuk aplikasi algoritma sorting dalam kehidupan sehari-hari, yang utama itu ada pengaturan data keuangan. Algoritma sorting dapat digunakan untuk mengatur data keuangan seperti pengeluaran, pendapatan, dan tagihan. Ini membantu mengidentifikasi pola dan menyediakan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan. Yang kedua itu ada manajemen kontrak dan hubungan ya. Nyortir kontak berdasarkan nama, nomor telepon, atau kriteria lain memudahkan pencarian dalam pengelolaan informasi kontak yang penting. Yang ketiga itu ada pengurutan acara dan jadwal. Algoritma sorting dapat digunakan untuk mengatur jadwal acara, pertemuan, dan tugas berdasarkan prioritas atau waktu. Ini meningkatkan efisien pada produktivitas. Next, Bang. Kesimpulan dasaran. Setelah mempelajari algoritma sorting seperti bubble sort, selection sort, dan extension sort, kita dapat menyimpulkan bahwa masing-masing algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, kita juga dapat memberikan saran untuk pengembangan dalam penerapan algoritma sorting yang lebih efisien. Oke. Selanjutnya bakal ada kayak demo dari source code-nya yang kita buat untuk pertemuan hari ini. Bangga? Oke, dari pertama ya, ini sudah kita buat untuk codingannya, bisa dilihat sendiri. Oke, yang pertama ada void bubble sort, selection sort, extension sort, dan void tampilkan. Nah, ini tuh berfungsi, yang bubble sort ini berfungsi untuk melakukan pengurutan dengan algoritma bubble sort. Yang kedua ada selection sort, berfungsi untuk melakukan pengurutan algoritma selection sort. Extension sort berfungsi untuk melakukan pengurutan dengan extension sort, dan tampilkan ini untuk menampilkan elemen-elemen array. Di sini ada sudah dibaca in main, in pilihan, in array, in r ini itu array. Nah, ini untuk berikut datanya yang sudah kami input ya. Nah, untuk dan variabel pilihannya yang sudah dimasukin di data. Oke, kita langsung masuk ke menu. Di sini kita menggunakan do while karena ketika ada pilihan yang salah selain 1, 2, 3, dan 4 akan mengulang kembali. Yang nantinya 1 dan 4 ini akan masuk scene pilihan. Lalu ketika sudah masuk ke pilihan, nanti ada bagian ini sebelumnya ada in copy ini untuk menampilkan menu dan membaca pilihan pengguna, membuat salinan array ke copy untuk menghindari pengurutan langsung kepada array asli. Jadi nantinya tidak akan ada bentrok ya. Oke, nanti yang pilihan ini akan masuk ke switch pilihan nanti yang berdasarkan case 1, case 2, 3, dan 4 sesuai pilihan 1 sampai 4. Nanti akan masuk, contoh kita akan masuk ke case 1 sesuai yang akan saya jelaskan bubble sort terlebih dahulu.
Nah, di sini akan while bila keempat 4 berarti 4 ini sudah berakhir gitu ya. Misalnya ini salah, misalnya ini tidak keempat atau masih ketiga, nanti akan mengulang terus. Oke, nah kita akan langsung masuk ke bubble sort. Nanti ini bubble sort ini untuk mengimplementasikan algoritma bubble sortnya ya. Ini ada for in sama dengan 0. Ini untuk kayak untuk membandingkan elemennya ya, ada di sini kuncinya di sini. Untuk J nih kan J nya sama dengan 0 nih, nanti kan J tambah 1 ini. Jadi untuk melihat si ininya apakah ini lebih besar atau lebih kecil, nanti bisa dilihat dari sini. Nanti jika lebih besar akan dimasukkan kemana. Ini temp ini, jika in temp ini kan temporary untuk penyimpanan sementara. Jika suatu algoritma suatu array-nya ada yang terbalik, contoh kita mulai dari 12 ya kan, 12 25 34 nih kan terbalik nih ya, nanti akan masukkan ke di dalam temp ini untuk diatur kembali. Nah, nanti tinggal ditambah lagi, nanti akan masuk ke temp, langsung diurutkan. Kita coba contohnya. Sebentar. Ini dia. Ini kan ada pilihannya nih 1 sampai 4 ya. Kita coba 1 dulu sesuai yang saya jelaskan. Nah, kan tadi kan ada sesuai nih ya. Untuk urutannya nih, untuk array-nya kan 64, 34, 25, 12, 22, 11, 90. Nah, kan bubble sort ini menyortir dari terkecil sampai terbesar kan. Jadi sudah sesuai nih, 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Oke, untuk yang voice selanjutnya selection ini akan dijelaskan oleh Erik. Selanjutnya kita akan menjelaskan void selection seperti samanya dengan bubble sort. Di sini kita menggunakan pengulangan for supaya kita bisa mengulangi data. Tetapi bedanya di sini kita menggunakan min index, yang artinya indeks minimal kita itu dapat berapa. Terus di sini kita menggunakan pengulangan for lagi supaya kita bisa mengulangi array yang sama. Terus kita menggunakan penyeleksian if, yaitu array di dalam array itu ada J ditambah dengan array min index. Jadi minimal indeks itu berapa atau minimal indeks yang terkecil itu berapa. Seterusnya kita menggunakan integer temp seperti yang dijelaskan rekan saya sebelumnya. Terus kita menggunakan array min index, dan array index itu akan bertambah dengan array i. Jadi bedanya dengan bubble sort adalah selection sort menggunakan minimal index, sedangkan bubble sort tidak menggunakan minimal index tetapi menggunakan integer in temp. Mungkin bisa saja didemokan untuk Ilham. Oke, selection sortnya 2. Oke, di sini datanya sudah terurut dari 11, 12, 22, 25, 34, dan seterusnya. Jadi selection sort ini mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Sama dengan bubble sort, tapi bedanya di sini kita menggunakan minimal indeksnya. Mungkin untuk answer sort bisa oleh Bang Gema bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya ada essence sort ya. Sini kita punya void essence sort yang nanti akan ditampilkan ya, untuk sama seperti essence sorting yang lain, semuanya pakai for ya, pengulangan for. Yang pertama itu ada in, i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n minus 1 ya. Nanti ini untuk menampilkan data dari array-nya ya. Nanti bakal disorting lagi sesuai kalau lebih kecil gitu ya. Nah, selanjutnya ada if array i lebih besar daripada array j, maka in temp sama dengan array i. Nah, berarti ini nanti kalau misalnya ada data yang kurang tepat, nanti bakal di range lagi. Nah, untuk selanjutnya itu ada void tampilkan ya. Basically ini buat nanti menampilkan data array yang sudah di arranging atau di sorting
sesuai data. Langsung di-run saja untuk bagian sensor untuk tampilkan. Masuk ke 3. Masuk ketiga bang. Nah, jadi untuk arraynya udah muncul ya dari yang terkecil sampai ke besar ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa kalau mau diganti dari terbesar ke terkecil itu bisa tinggal diganti itu dari greater than ininya ya. Dari apa sih namanya? Pacman ya. Itu bisa diganti nggak bang? Jadi sebaliknya yang di sensor. Harusnya bisa asalkan si lambangnya diganti dari Ya, awalnya lambangnya itu plus jadi greater minus. than lambang gitu ya. Ya itu yang itu. Ya itu ganti sebaliknya bang. Ya. Oh wait, wait. Ini ya. Ya. Ya, jadi array I-nya lebih kecil daripada array J. Nah, kalau kita run lagi nomor 3 bang, nah ini bakal dari yang terbesar ke kecil. Nah, mungkin untuk sekian saja untuk penjelasan dari sensor. Oke. Persekian dari kelompok kita. Mana apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.